Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menyetujui tuntutan reformasi kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Selain itu, pertemuan juga membahas usulan pembentukan komisi investigasi independen atas kerusuhan akhir Agustus lalu. Presiden pun terbuka atas masukan dari para tokoh ini. Saya dari Gerakan Nurani Bangsa, hampir 3 jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Para tokoh yang hadir juga menyampaikan tuntutan reformasi di bidang ekonomi politik, hukum, HAM, pertahanan dan keamanan. Di tengah pro dan kontra reformasi Polri yang kembali mencuat sejak awal pemerintahan Prabowo berujung pada demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada akhir Agustus lalu, Presiden Prabowo juga bersiap untuk membentuk tim reformasi Polri, namun pro kontra muncul lagi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kita bahas bersama dengan narasumber istimewa kita, ada anggota Kompolnas RI Ida Utari dan Ketua PBHI Julius Ibran. Saya ke Ibu Ida dulu. Ibu Ida, izin Bu, ini kalau kita bicara soal apa yang terjadi dengan peristiwa aksi unjuk rasa, memang ada satu hal yang membuat masyarakat miris begitu ya, dengan adanya peristiwa meninggalnya Afan Kurniawan, dan memang perlu ada pembenahan di situ. Tapi begini, bukankah banyak sekali hal yang juga dikritisi dalam hal tuntutan dalam aksi unjuk rasa tersebut? Kompolnas bagaimana melihatnya? Justru yang disoroti reformasi dari kepolisian saja yang saat ini sedang digagas. Bagaimana tanggapan Kompolnas, Bu Ida? Ya, begini. Unjuk rasa kemarin itu awalnya memang diawali dari rekan-rekan mahasiswa ojol itu berlangsung dengan damai. Mereka menyampaikannya dan polisi mengawal dengan baik. Tetapi dalam progresnya ternyata ada sesuatu yang kemudian sampai menjelang malam hari ternyata kondisinya sudah menjadi kondisi yang tidak bisa terkendalikan gitu. Sedangkan teman-teman mahasiswa sudah mulai turun, mulai mengundurkan diri, atau sudah mengundurkan diri sebagian. Kemudian ternyata ada massa yang di luar itu gitu loh. Dan sehingga menyebabkan kondisinya menjadi sangat tidak terkendali. Polisi sudah melakukan langkah-langkah yang mulai awal dengan mahasiswa itu, kemudian sampai kemudian mengeluarkan gas air mata karena memang kondisinya sudah sangat riuh itu. Nah, sampai hari ini kita atau Polri sudah kita dorongkan, kita awasi terus untuk selalu melakukan evaluasi pasca unjuk rasa itu, apa yang sudah dilakukan setelah itu, termasuk bagaimana memproses siapa sebagai pelaku, siapa sebagai orang-orang di balik ini. Ini Polri sedang berproses terus untuk mengungkap ada apa sebenarnya di balik ini, sehingga ada unjuk rasa. Dan ternyata memang para pelaku itu tidak hanya orang-orang dewasa, ternyata anak-anak ini direkrut. Jika ada anak SMP, anak SMA, saya di Surabaya ini juga dalam rangka mencari, melihat, mengawasi, mendengarkan apa yang sudah dilakukan Polri, termasuk apa temuan-temuannya. Karena kami tidak ingin bahwa kasus yang kemarin itu dibiarkan berlalu tanpa harus melakukan evaluasi yang benar-benar oleh Polri. Di samping proses kemarin penegakan hukumnya, Polri juga mengevaluasi apa yang sudah dilakukannya kemarin itu.
Nah, harusnya ini yang lebih dikuatkan, bagaimana membuka wacana ini sehingga menjadi terang benderang siapa sebenarnya itu. Dalang dibaliknya maksudnya, Bu? Ya, terang benderang siapa sih para pelaku-pelaku ini, kenapa anak-anak dilibatkan, dan kemudian anak SMP, SMA, SMK dilibatkan yang tidak tahu apa sebenarnya yang mereka tuntutkan. Itu. Sebenarnya awalnya teman-teman mahasiswa, kemudian rekan-rekan dari ojol itu sudah tahu apa yang diusulkan. Sedangkan anak-anak ini kan tidak tahu. Mereka adalah para korban saja ini. Anak-anak ini korban. Jadi ini yang harus dikuatkan untuk kepada Polri atau didorongkan. Semua boleh mengawasi ini. Apa yang harus dilakukan berikutnya untuk membuka dengan terang benderang ini. Bu Ida, berarti penguatan untuk membuka semua ini terang benderang, apakah jawaban dari itu adalah reformasi Polri, Bu Ida? Begini, Polri ini hadir atau lahir itu melalui proses reformasi. Tahun 98, kemudian Gus Dur, kemudian dilanjutkan Ibu Mega sebagai presiden, itu memisahkan TNI dan Polri. Karena memang berbeda betul tugas pokoknya. Maka itulah hasil dari reformasi Indonesia yang menuju demokratis itu, lahirlah Polri ini sebenarnya. Lahirlah Polri ini. Ini wujud dari keinginan masyarakat supaya Polri ini menjaga demokrasi, menjaga supremasi sipil. Karena demokrasi pada dasarnya seperti itu. Nah, apakah reformasi yang dilakukan oleh Polri itu sudah selesai? Belum. Artinya apa? Tidak mulai dari nol. Ada blueprint yang dibuat oleh pendahulu Polri, ada 3 yang harus direformasi, yaitu struktur, instrumen, dan kultur. Ada beberapa instrumen yang mungkin harus dievaluasi oleh Polri yang belum adaptif dengan kondisi kekiniannya. Nah, ini yang harus ditata ulang. Apa bentuknya reformasi yang dilakukan untuk menata instrumen-instrumen Polri ini? Termasuk adaptif dengan kondisi IT. Kemudian kalau dulu orang mau demo itu bersurat kasih ke itu. Nah, sekarang ternyata demo dikondisikan dengan melalui media sosial atau WhatsApp grup-grup itu. Nah, mungkin yang berikutnya adalah reformasi kultur yang tidak sangat mudah dilakukan. Dengan kondisi yang cukup lama kita pada kondisi dulu yang sebelum reformasi dan hari ini itu memang harus terus berproses, dan inilah yang harus dilakukan oleh Polri. Apakah cukup internal? Tentu saja tidak. Saya menyampaikannya seperti itu. Nah, salah satu Kompolnas inilah yang harus mendorongkan reformasi Polri ini yang dari luar sebagai pengawas eksternal. Jadi ide-ide itulah yang harus muncul. Saya ulangi lagi, tidak dari nol. Dan satu lagi harus dilakukan itu ada niat baik untuk memperbaiki Polri, bukan untuk yang lain-lainnya. Nah, itu yang harus disampaikan. Kami sendiri Kompolnas mendorongkan juga untuk selalu berproses untuk reformasi kultural ini tidak harus terus-menerus dilakukan oleh Polri. Baik, Bu Ida. Polri